Kudus mengurapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Engkau sendiri yang memuteraikan firman-Mu untuk setiap kami yang hadir. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami penghiburan, Engkau berikan kami kekuatan baru, Engkau berikan kami pemahaman yang baru Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh jalani hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi hamba juga perkataan pikiran, semuanya biar kekudusan dan kemuliaan-Mu Bapa daripada-Mu hikmat surgawi boleh turun ke atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, ya? baik, sehat. Ya, Tuhan baik. Amin. Amin. Amin, dan selalu baik bagi kita, bagi saya dan saudara. Ya, Haleluya. hari ini masih kita merayakan hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Amin. Amin. Temanya darahnya menyelamatkan. Sama dengan tema yang Jumat kemarin juga, waktu kita merayakan hari kematian Kristus. Saya nggak berpikir dua tema, tapi tema yang sama juga yang kita akan rayakan. Sebenarnya ini tema kumpulan, kesimpulan saja bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus itu berpadu untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara hari ini. Amin. Iya. Hari ini kita membaca sedikit dari peristiwa kebangkitan Kristus, yaitu di dalam Matius 28 ayat 1 sampai berapa? Ya. Terima kasih, Chris. 1 sampai 10 aja kita baca biar kita merenungkan benar ada peristiwa. Peristiwa betul, ada peristiwa yang terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ada seorang manusia Allah, Yesus Kristus yang pernah mati dan kemudian ada dan bangkit. Dan dia telah naik ke surga dan menjadi Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Sudah dapat semuanya dengan perlahan namun pasti. Amin ya. Yang bawa Alkitab atau yang bawa handphone boleh berbicara bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa yang hebat sebab seorang malaikat Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. dan penjaga itu tenaga ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berdiri." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Ya, sampai sejauh sana pembacaan yang kita boleh mengingat ternyata betul Tuhan Yesus yang kita sembah siang dan malam, betul-betul Dia pernah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Amin.
Dia adalah jaminan untuk keselamatan. Tidak ada Tuhan lagi yang lain yang mati dan kemudian bangkit. Sementara Tuhan yang dipercaya yang lain mati dan tidak pernah bangkit-bangkit. Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Yesus yang menyelamatkan. Darahnya menyelamatkan. Itu adalah tema kita hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tema saya ini tetap ada hubungan dengan yang bagaimana 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, hari Jumat kemarin ya, darahnya yang menyelamatkan. Artinya masih ada menyambung ya, bahwa penekanan saya waktu khotbah kemarin itu tentang kehendak bebas yang disalahgunakan oleh manusia. Mungkin saudara masih ingat. Ada kehendak bebas yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Kehendak bebas itu adalah kehendak anugerah yang paling mulia yang diberikan kepada manusia untuk manusia gunakan. Kehendak bebas itu berbuat baik dan kehendak bebas untuk berbuat jahat. Kehendak bebas untuk melakukan kebaikan, menolong sesama, berbagi berkat, menguatkan, menasehatkan, itu hal-hal yang baik. Tapi ada kehendak bebas yang lain juga yang membuat orang lain sakit hati, orang lain tidak diberkati, membuat orang lain kecewa, membuat orang lain marah. Itu kehendak bebas yang Tuhan sama sekali tidak masuk campur untuk urusan itu. Bagaimana Tuhan tidak masuk campur pada saat Yudas berniat menjual gurunya Tuhan Yesus. Amin. Yudas nggak mau memilih jalan yang baik. Yudas benar-benar diberikan oleh otoritas Tuhan untuk segera laksanakan dengan cepat bahwa dia harus menjual Tuhan Yesus. Saudaraku, ini yang menjadi renungan kita, bahwa memang seperti yang menjadi renungan kita hari ini, kesimpulannya bahwa memang kita manusia ini selalu tidak cenderung untuk berbuat yang baik. Karena itu Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. Amin. Karena itu Tuhan Yesus harus membayar dosa-dosa pikiran kita dengan darahnya. Dengan apa? Dengan apa yang di kepalanya dia? Mahkota duri. Itu supaya pikiran-pikiran jahat kita dibersihkan oleh sakitnya duri. Bagaimana perbuatan-perbuatan jahat kita dan saudara itu, tangannya itu, perbuatan kita yang jahat dipaku. Amin. Bagaimana langkah kaki kita ke arah-arah yang jahat, dipaku juga. Kemudian sesuatu yang masuk dalam hidup kita masukin tombak di lambung kita. Seperti itu gambaran kira-kira bahwa manusia memang kecenderungan untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Amin. Saudara akuin enggak hal ini ya, saudara? Mungkin ada yang antara kita, enggak, saya setiap hari berbuat baik kok. Saya tidak setiap hari menyenangkan orang. Saya selalu membahagiakan teman kita. Apa betul ya? Apa benar? Seperti saya katakan, seperti biasa bahwa kita ini hidupnya paling gampang sekali, saudara. Paling gampang sekali mengecewakan orang-orang yang saya, bukan cuma saudara ya. Paling sering kita mengecewakan teman. Paling sering, gampang ya. Dalam situasi-situasi yang terdesak, kita aja malu dengan teman kita bisa berbohong karena takut malu misalnya. Saya khawatir jangan Pak Wahyu marah ke saya, jadi saya pura-pura datang. Iya kan? Berpura-pura itu sudah dosa itu. Amin. Saya menjamin, saya takut jangan sampai Ibu Maria tersinggung, jadi saya pura-pura aja jalannya nyapa aja gitu. Ada sesuatu yang tanpa sadar kita membuat dosa dalam pikiran kita. Amin. Ada dosa-dosa yang kita tidak sadari yang sebenarnya itu sudah menyakiti hati Tuhan, dan itulah kecenderungan saya dan saudara.
Tapi memang benar bahwa kita semuanya sudah tahu ada hal-hal yang baik, ada hukum-hukum Tuhan. Saya percaya semua yang datang di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang selalu berusaha untuk tidak jatuh. Orang-orang selalu mencari Tuhan, mencari kebenaran. Walaupun memang kecenderungan manusia itu selalu cari jalan yang gampang, cari jalan yang tabrak saja, walaupun halal, tidak halal, sabar saja. Yang saya maksudkan di sini adalah betul bahwa kehendak bebas kita ini seringkali kita salah gunakan. Karena itulah oleh kuasa kegelapan itu seakan-akan dia menguasai dunia ini. Kenapa kita masih sering berbuat salah? Kenapa kita sering berbuat jahat? Karena apa? Mungkin saudara boleh saya bertanya kepada saudara. Kita ada di dunia ini. Ini bumi yang luasnya sangat besar sekali. Saya ingin tanya kepada saudara, di bumi ini siapa yang berkuasa? Manusia. Tuhan Tuhan Yesus. atau iblis? Di bumi kita kan berkuasa. Siapa? Nyaklah kok kayak gitu. Untuk menguasai binatang-binatang. Saudara ada mungkin ya. Oma sudah bilang siapa yang berkuasa, Oma? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang menciptakan alam semesta ialah betul Tuhan Yesus yang berkuasa. Tapi saudara mungkin kurang setuju kalau bilang iblis yang berkuasa di dunia ini. Kurang setuju ya? Kurang. Coba kita baca firman Tuhan. Daripada kita, saudara, Mana? Kejadian. ini ya. Mana ya? Saya mau lihat-lihat dulu ya. Kejadian 1 Yohanes 5 ayat 19. Oma aja yang baca dah. 1 Yohanes 5 Ya, ayat 19. 19. Saya coba comot aja ini ya. Semoga ayat ini benar-benar 19. dapat menjawab pertanyaannya. Jadi 1 Yohanes 5 Ayat ayat 19. 19 Dengan kuat, Oma. judulnya kesaksian Ya. Yesus tentang dirinya. 1 Yohanes 5, Oma. Ayat 19 sama. 1 Yohanes 5. Sorry. Nah, 1 Yohanes kalau 5. Oma semangat sekali ya. Sorry. Ini benar nggak dunia ini dikuasai oleh siapa sih sebenarnya? Kalau Oma bilang kok Allah Tuhan lah, iya betul Tuhan yang berkuasa. Apalagi kita anak-anak Tuhan ya, pasti lebih kuat, amin. Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dunia ini. Jadi dunia tidak bisa mengalahkan kita. Tapi kalau dunia ini seperti apa yang firman Tuhan katakan? Ya Oma, diaken kita yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 19, Oma. Belakang. Namanya Wahyu. Di mukanya Wahyu. Ya. Sabar ya saudara. Ini ya. Jadi sekali lagi judulnya Iman Mengalahkan Dunia. Oh. 1 Yohanes 5 ayatnya 19. Oh, 19. Kita tahu. Ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar
dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, benar. Jadi apa yang kita baca tadi, dunia ini ada di bawah kuasa. Betul enggak ya? Atau kita salah baca ya? Atau Oma salah baca tadi? Coba kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Mungkin kita agak sedikit masa ya. Jadi semua apa yang kita lihat di dunia ini betul enggak di bawah kuasa jahat? Ya sepertinya memang benar. Sekarang teknologi, virus COVID, isunya dibuat oleh orang-orang jahat untuk memusnahkan banyak orang. Betul enggak? Dari orang jahat. Teknologi aja sudah. Kadang-kala orang karena teknologi semakin canggih, orang sudah memberhalakan teknologi. Banyak krisis-krisis ekonomi yang disengaja dibuat manusia supaya manusia itu bisa miskin, sebuah negara bisa rusak, bisa hancur karena misalnya perang ya. Itu sebuah contoh-contoh perang itu dibuat oleh orang-orang pintar juga, orang-orang jahat untuk boleh manusia itu saling bunuh. Siapa yang menggerakkan itu kalau bukan kuasa-kuasa jahat? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini benar-benar dalam 1 Yohanes 5:9 ini sesuai dengan rancangan. Benar-benar iblis mau dunia ini dihancurkan. Saya dan saudara kita benar-benar diingat, hati-hati saudara saat-saat ini. Saudara yang di luar Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, saudara adalah mangsa dari iblis. Amin. Karena benar-benar dia betul. Tuhan Allah adalah omnipresent, segala tempat dia ada. Tapi soal kuasa saudara kita kadang-kala nggak kuat. Karena itu kita sebagai manusia, apalagi manusia daging, manusia yang yang kalah kadang-kala dengan hawa nafsu, keinginan. Banyak sekali pikiran kita yang jahat itu dia muncul tiba-tiba. Ya. Dan ini memang itulah kita manusia. Karena itu tidak salah kalau Yesus dipaku di kayu salib. Amin. Tidak salah kalau dia boleh mati bagi saya dan saudara. Betul-betul itu dia mau membayar semua perbuatan kesalahan kita dan lunas saudara. Amin. Karena itu iman percaya kita benar-benar akan mendapat mahkota yang besar dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar-benar kita ini hidup di dunia ini kadang-kala tidak berdaya. Terlalu banyak cara iblis yang menghancurkan jalan-jalan kita yang baik, menghancurkan dunia ini dengan sangat total. Dia berusaha menjatuhkan kita. Dia berusaha menggagalkan semua rencana-rencana baik manusia. Segala hal-hal yang baik manusia dihancurkan di bumi ini. Tidak ada lagi. Saudara, dunia ini menuju kepada kehancuran. Amin. Saudara percaya tidak itu? Ujung-ujung ini dunia ini mengarah kepada kehancuran. Apalagi sudah bilang dunia semakin tua, orang berbuat jahat sana sini nggak takut lagi. Ya. Bagaimana kriminalitas dan segala macam kejadian-kejadian sekarang ini tidak tanggung-tanggung. Hati-hati saudara. Kalau kita tidak benar-benar di hadapan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita bisa jadi korban. Tapi seperti firman Tuhan yang katakan tadi bahwa roh yang ada dalam kita itu adalah roh yang besar kuasanya. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Boleh dibaca? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Amin. Mari kita katakan, roh ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Itu yang membuat kita kuat sampai hari ini.
Kita membuat orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa-biasa. Oke, saudara keluar dari tempat gereja, saudara menjadi orang yang biasa. Tapi kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Dimanapun saudara berada, di tempat kerja, di mana di rumah, Tuhan akan menyertai, Roh-Nya yang akan menyertai. Betul bahwa kuasa iblis ada di samping kita, di jalan di mana rasanya kita mau bahaya, di jalan aja raya, wah ada kecelakaan, takut juga. Kalau kita tidak hati-hati bisa bahaya. Dan memang benar-benar kita itu seperti apa ya? Dibilang domba di antara serigala juga yang siap menerkam kita. Saudara, bukan berarti kita nggak ada kekuatan apa-apa ya. Bukan berarti iblis itu sudah tadi dibilang bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Apakah betul? Kalau sudah betul berarti sudah mau hancur dunia ini ya. Tapi masih ada saya dan saudara yang masih berdoa. Ini yang membuat iblis itu nggak bisa buat apa-apa. Belum bisa penuh dia, belum bisa maksimal. Dia menghancurkan dunia ini. Karena ada saudara saya dan saudara. Itu kita baca di dalam 2 Tesalonika. Coba saudara baca. 2 Tesalonika 2 pasal 2 ayat 7. Kenapa kuasa iblis nggak bisa move on? Maksudnya tak bisa berbuat padahal dia sudah kuasai dunia ini. Padahal dia gampang saja dia bisa gunakan perempuan yang cantik, ya. Kalau yang laki-laki, yang cowok, yang apa? Yang kuat nggak kuat imannya, udah ketarik dah. Karena apa, cowok cewek ya yang bergaul ya, kita bisa aja cuman karena cowok yang ganteng akhirnya kita ya sudah dah pasrah dah, akhirnya Tuhan jauh dari kita. Kemudian jabatan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia ini gampang sekali, kita anak-anak Tuhan ini adalah sasaran yang empuk. Amin. Katakan kita adalah sasaran yang empuk. Kita adalah sasaran yang empuk dari kuasa jahat. Iya, saya dan saudara, bukan main-main. Sudah ada yang bisa mendapatkannya? 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Amin. Saudara sudah membaca firman Tuhan ini. Terima kasih ya sudah membaca. Betul bahwa dunia ini masih dikuasai oleh si jahat. Dia tidak bisa menguasai dunia ini karena masih ada yang menahan. Siapa itu yang menahan itu? Yang menahan itu saya dan saudara. Gereja-gereja Tuhan masih berdoa. Amin. Kita semua masih berdoa, jadi dia nggak bisa leluasa. Masih ada kuasa Tuhan yang menjaga tempat kita di mana tinggal. Tidak akan gampang terjadi huru-hara. Tidak akan terjadi, tidak mudah dia itu mau melakukan gerakannya. Coba negara-negara yang tidak bertuhan itu ya, tidak kenal Yesus, hancur semuanya juga. Sebuah negara yang dipimpin oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, coba aja lihat, pasti rusak dan hancur ya. Ya kita tidak tahu Cina yang besar itu, negara besar yang menyembah apa dia ya. Tapi di sana juga masih ada orang-orang yang berdoa juga. Tapi satu hal yang kita bisa lihat di sini bahwa gereja Tuhan punya otoritas untuk menahan laju kekuatan dari kuasa jahat ini, saudara. Amin. Saya dan saudara yang selalu berdoa untuk menjaga kehidupan kita ini, sehingga dunia ini tidak gampang dikuasai juga. Kita masih berdiri, gereja masih berdiri. Kekuatan kuasa gelap tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Saudaraku, hari ini kenapa kembali lagi bahwa maut iblis selalu menggunakan banyak
alasan-alasan untuk menjatuhkan kita. Kesusahan-kesusahan, kemiskinan terlalu gampang kita membuat kita jauh dari Tuhan. Kesulitan, ancaman apa saja, tapi kita sebagai anak Tuhan, walaupun ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang nggak suka melihat kita senang, apa yang kita harus lakukan? Ya kita sebagai anak Tuhan, ya enjoy aja, amin. Amin. Orang mau marah dengan kita, orang tidak senang dengan kita, kalau sebenarnya kita harus mengerti, ya kita no problem aja, amin. Yes. Karena untuk menolong kita juga, terserah orang mau bilang apa hidup kita, terserah iblis mau tuduh apa dengan kita. Kadang-kala walaupun kita salah juga, walaupun kita betul-betul sudah sadar melakukan kesalahan, ya sudahlah, kita manusia yang salah, yang manusia yang tidak sempurna. Orang ada bilang ya, tenang aja dah, tenang aja ya, amin. Amin. Ya itulah kita setiap hari Tuhan dengan segala macam tantangan yang hidup kita alami. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 20. Apa yang dikatakan di firman Tuhan itu ya? 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Yesus telah bangkit. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus ini membuat akses kita ya, kita dapat tiket bahwa keselamatan sudah menjadi jaminan. Begitu menderitanya dia, begitu besar harga yang harus dia bayar untuk bukan hanya dosa saya dan saudara saja, tapi dosa seluruh umat manusia yang percaya. Dan orang-orang yang tidak percaya pasti binasa. Karena Yohanes 3 ayat 16 kan sudah mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih, karena itulah kita hari ini benar-benar khusus berbicara bagaimana kasih Tuhan yang tidak mengenal tidak terbatas. Apapun yang menjadi kesalahan saya dan saudara, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Saya punya ilustrasi sedikit ya. Ilustrasi ada seorang ayah yang biasa karena ada ya dia punya alat pertanian traktor. Ya saudara tahu traktor ya, traktor alat pertanian. Kemudian ada yang masalah di mesinnya, ada masalah di bodinya, kemudian dia mencoba menghidupkan mesinnya. Setelah dia menghidupkan mesin dari traktor itu, traktor tahu kan, dengan roda yang besar dan berat, alat berat, dihidupkan mesinnya. Kemudian ada dia ngambil sesuatu yang di dalam itu yang tidak membuat mesin itu berpengaruh ke mesinnya ya. Kemudian dia ambil dan kemudian dia coba utak-atik bersihkan sedikit, tidak jauh dari depan traktor itu. Sementara mesin traktor itu masih bunyi, masih hidup dengan bunyinya. Kemudian dia mulai dia bersihkan, dia lihat-lihat, dia perbaiki. Nah, ada anak yang dalam rumahnya keluar, anak yang kira-kira umurnya masih kecil, 10 tahun, keluar dan dia lihat-lihat kok ini mesin ayahnya ini bunyi, traktornya ini bunyi. Kemudian dia coba dengan beraninya dia naik ke traktor itu, kemudian dengan nakalnya
Dia mulai pegang-pegang, lagi mesinnya lagi hidup, dia pegang setirnya, wah dia rasa gagah. Wow, hebat ini. Bapaknya lagi bekerja di depan mesin ini, traktor ini. Lagi dia, karena mesinnya lagi kencang bunyi, kemudian dia utak-atik pegang, kemudian dia dorong persneleng. Wah, wow, apa yang terjadi saudara? Mesin itu mulai jalan. Wah, dia berjalan sudah hampir mendekati bapaknya yang di depan. Jalan, dia sudah mulai panik, sudah mulai takut ya. Wah, sebagai anak kecil dia bingung, bagaimana ini sudah mulai jalan. Perlahan-lahan mesin itu, traktor itu mulai maju, hampir sudah mendekati bapaknya. Untung bapaknya sempat menoleh sedikit, sempat menoleh ke belakang, kemudian bapaknya lompat, sehingga dia bisa melompat dan kemudian dia terhindar dari tabrakan itu. Tetapi traktor itu masih tetap maju terus. Dia menabrak bangunan yang ada di depannya itu, garasi, dan kemudian dia menabrak mobil yang ada di dalam. Terus dia tabrak, baru dia berhenti. Anaknya dengan sangat ketakutan. Wah, bapaknya pasti akan marah, pasti akan mukul dia. Wah, dengan pucat, dengan ketakutan. Karena itu hampir membunuh bapaknya. Kemudian bapaknya cepat-cepat naik ke atas mobil dan kemudian bertanya kepadanya. Dia melihat, dia memeriksa badan, kaki, tangan. Oh, tidak apa-apa. Terus dia bertanya, "Dek, kamu tidak apa-apa?" Wah, anaknya merasa bapaknya tidak marah. Anaknya merasa tenang dan kemudian mereka saling berpelukan. Konyol saudara sebenarnya ya. Ini sebenarnya satu peristiwa yang anak begitu nakal dan kemudian